ujian dan godaan sampai beliau kecil yang era berusia panjang dan husnul khotimah masuk Jannatul Firdaus kata para ulama dan aulia. Barakatul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا ذرينا كرامنا المصطفى مولانا محمد ورسول الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا من جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين سواء الأحياء والأموات اللهم افتح قلوبنا العارفين وعلمنا علوم الأنبياء والمرسلين واجعلنا من العلماء العاملين واكرمنا بالعارفين وانفعنا بما علمتنا الى يوم الدين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم والحمد لله رب العالمين. Al-Karamun para tuan guru, para ustaz, wabil khusus ketua yayasan para ustaz Saidiyah, para pengurus, para dewan guru, para wali santri, para jamaah sempat hadir kesempatan makin ini. Dalam kesempatan ini yang ngiring perlu kami untuk ingat malik tentang bahwa yang perlu hidup di dunia ini justru untuk berikhtiar mau tekicanin keselamatan dunia dan akhirat. Selamat dunia dan akhirat niki Bapak Ibu adalah merupakan tujuan selaku manusia, lebih-lebih yang pelungguh umat Muhammad SAW, pengikut daripada para alim ulama dan para tuan guru di negara lain yang pelungguh tunas selamat dunia dan akhirat. Denara dengan doa yang dirinya atau doa yang anak jarina anti sangsara di dunia si penting akhirat kebahagiaan, atau sebaliknya si penting di dunia atau bahagia di akhirat daka-daka di sangsara, atau sangsara dunia dan akhirat. Pasti manusia normal Bapak Ibu, manusia normal marang tiang logo niki selalu lunas selamat dunia dan akhirat. Seberembe-rembe jahatnya manusia Bapak Ibu, lamun masih normal pikirannya, nek nara saken lunasan dirinya jadi dengan sangsara dunia dan akhirat. Nek nara isi kenunasan bija jarina sangsara dunia dan akhirat. Kecuali lamun sedang terasuki si setan dan iblis. Ini doa yang anak jarina, mudah-mudahan amet langgar sistem. Ini kadang-kadang terjadi karena sedang emosi, dia sedang menggah, sedang kedap, sedang terkuasai si setan. Kemudian untuk memperoleh selamat dunia dan akhirat niki Bapak Ibu, dua cara tiang pelunggu: berdoa, timpal berusaha. Berdoa, timpal berusaha. Ante segala usaha tiang pelunggu ketembik si doa, ketutuan masih si doa. Nah, bijak juga keluar tiang pelunggu usahakan. En pelunggu sami buka dagangan ibu-ibu ataupun bapak-bapak buka kios, buka warung niki sampunan tiang pelunggu gende awalin si Bismillahirrahmanirrahim. En waktu tiang pelunggu tutup ya tak baik gende baca Alhamdulillahirabbil alamin. InsyaAllah Allah Ta'ala akan menjadikan usaha yang pelunggu niki berhasil dan berkah. Ulama mengatakan Bapak Ibu, khamsu ikhtiyaratil mu'minina
fi naili sa'adatid darain. 5 macam ikhtiar kaum mukminin andai bau mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Niki si berkaitan kaca doa Bapak Ibu. Misalnya niki pertama ayyusalliya wa sallima ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama adalah antena berselawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ayyaqra al-Qur'ana dawaman walau ayatan. Antena rajin baca Al-Quran secara terus-menerus. Sekalipun arak sayap Bapak Ibu, lalu terus-menerus. Istiqomah. Kemudian sak ketelu adalah ayub sirat dzikra. Ante banyak menyebut-nyebut nama Allah, banyak-banyak berzikir. Duit-duit berzikir. Afdalul dzikri la ilaha illallah. Kemudian sak keempat adalah ayyasilar rahmah. Ante yang pelungguh selalu bersilaturahim, menyambung tali perkerabatan. Kemudian sak kelima adalah ayyatasaddaqa bi qadri taqatihi. Sak kelima ante yang pelungguh istiqomah bersedekah sesuai dengan kemampuan yang pelungguh. 5 macam niki Bapak Ibu mengandung arti doa niki. Selawat, coba bayangkan. Selawat niki isi berjuta-juta tahun. Nabaca si Nabi tiang pelungguh, nabaca isi Allah Ta'ala, nabaca si para malaikat jauh sedeman ke bijayang Nabi tiang pelungguh jutaan tahun. Sampai dari sudah Allah Ta'ala sendiri menjelaskan innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Lamun dari sudah Allah Ta'ala kan Bapak Ibu dari budak penutup pegawaiannya dan ucapan. Piran mulai berselawat dari sudah Allah. Piran jangan tutup berselawat dari budak penembik dari budak penutup. Adapun para malaikat ya memang budak penembik budak penutup selawat. Lagu selaku ini mempergunakan yusholluna 'alan nabi. Ilmu dari ini kan tufidul istimrar, tufidul karar. Ia mengandung faedah terus menerus. Para malaikat, bayangkan Bapak Ibu, tiang pelungguh doang, tiang pelungguh ente berselawat, maka setiap hembusan nafas si sungguh lewat tiang pelungguh berselawat nikah jak leteki canin jari malaikat sebagai Allah Ta'ala. Lalu malaikat itu pun memiliki tugas dua si menguntungkan tiang pelungguh. Pertama adalah lunasan tiang pelungguh ampun daripada sida Allah. Si kedua adalah membaca selawat untuk Nabi tiang pelungguh, lalu pahalanya buat tiang pelungguh. Selawat niki ya Allah Bapak Ibu, selawat niki akan menentukan derajat tiang pelungguh. Lain lesopok waktu melingkirlah para sahabat Bapak Ibu, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan lain-lainnya. Dia melingkir untuk Nabi, untuk gembirakan hadis-hadis si gen sampean si desida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang sopok sahabat bajang, masih bajang jadi. Sahabat ini jauh lebih bajang banding kaca senior-senior mereka. Lalu dia datang Bapak Ibu, paling tinggi posisi tangan tolong melingkir ke Rasulullah SAW. Anti para sahabat bertanya-tanya di dalam perasaan.
Yuk, karena ini datang-datang ke bagus ternyata polo si Rasulullah SAW. Ternyata para sahabat pun selaku lebih tuan malaikat. Demenwa bagus sini meligi sahabat bajang niki Rasulullah pun bikan perangan daripada selaku sahabat senior atau sahabat-sahabat yang hadir waktu nikah. Pasti daripada berketuan kumbeknya antar sahabat bajang ni suruh protokol lihat tahu si lebih tinggi posisinya daripada si daripada yang banyak peligi. Sahabat si bajang ni paling luas sudah berselawat. Bengakan para sahabat Bapak Ibu, tiang kan doang daripada ia. Tiang tamu Islam jauh lebih dulu daripada ia. Ini baiknya doanya selawat di tiang pada. Rasulullah lalu memberitahukan Bapak Ibu, pelungguh pada kayu dan kepada bermintaan dan berselawat sahabat bajang ini. Ini banyak ucapan itu. Cuma mengandung nilai sangat banyak. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa sallim adada khalqillah. Wa sallallahu alaihi wa sayyidina Muhammadin irda'a nafsillah. Wa sallallahu alaihi wa sayyidina Muhammadin wa sallim zinat arshillah. Wa sallallahu alaihi wa sayyidina Muhammadin wa sallim bidada kalimatillah. Kalimat ini Bapak Ibu bayangkan, ada khalqilah ini artinya sejumlah makhluk Allah. Coba bayangkan awak peragaan tiang pelunggu ini doang pilih bakteri makhluk Allah masih ini. Di mana ibu arah budu, bila puluh duit di budu ini. Di awak tiang pelunggu doang pilih ribu di bakteri, belum jaya. Itu tuan kira bakteri ya manusia kan. Dan ini makhluk Allah kan Bapak Ibu. Dekman salain lain kuman-kuman ini makhluk Allah. Mara ukuran ni kalah ukuran daripada ada khalqillah niki. Leman bro nara makhluk sampai hari kiamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim irda' nafsillah. Niki irda Allah filah niki artinya menyebabkan Allah Ta'ala jadi ridha. Hanya ada sudah Allah Ta'ala dan ikan pira jumlah selawat isi dan menyebabkan Allah jadi ridha. Hanya Allah Ta'ala sebutkan. Sehingga Bapak Ibu kemudian ketelu zinat arsyillah. Zinat arsyillah ini karena seberat aras Allah pira triliun ton bahkan pira bilion ton. Aras niki Bapak Ibu en pitu lapis langit terombok bumi timpal planet-planet teturuk le pelataran aras marak misal pitu kuin kekeng si 100 rupiah niki keturun di padang pasir di sangat galoh marak nikalah gambaran daripada galoh ne aras niki seukuran timbangan dan berat aras lah ukuran daripada sidang berselawat bajang niki. Kemudian Allah SAW bidada kalimatillah seukuran tinta firman Allah. Tinta firman Allah di Bapak Ibu entiang pelungguh gunayang jadi ukuran dan takaran segala siara bumi. Pitu kali gen tedatengan malik segara-segara niki gena bau sina gen bis sina tulis kalimat Allah. Ini dari kalimatillah ini jelas tinta isi gede gunanya untuk mengurai dan menerangkan tentang firman Allah. Seukuran nikalah sina berselawat bajang niki pantas
yaitu paling luwih sini berselawat si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat niki Bapak Ibu, sekalipun misalnya tiang pelungguh iringi dengan doa, Nabi lagi tiang pelungguh baca selawat langsung doa, baca selawat doa iya. Misalnya selawat doa tiang pelungguh baca, ia sampun mengandung arti doa. Sehingga Nabi tiang pelungguh anganan setelah membaca selawat niki tanpa tiang pelungguh punian, disida Allah Subhanahu wa taala jak tiang pelungguh teki jadi tiang pelungguh misal kayu pada yang kemulahan mau rezeki dengan berkat salawat niki tiang pelungguh jatuh kecari. Elara bija jari tiang pelungguh sedang sekolah, di waktu nak ujian bija jari niki Bapak Ibu, pastikan di saat sedang ujian niki ibu-ibu sedang melingkih di atas sejadah. Salat 2 rakaat salat hajat, doa yang bija jari niki, bacaan selawat sebagai tawassul kepada Allah Ta'ala, insyaAllah dia jadi tiang pelungguh akan mendapatkan kelulusan. Salah sopok diki Bapak Ibu, Profesor Doktor si paling bajang karena kamal Indonesia ini. Karena niki memang dia jadi anak tukang tik cara lain, dan tukang komputer. Nah, lek maktune isi sampai pada SMP, ya sederhana, dia udah pintar, dia cerdas. Lagu tertulung si inaknya, setiap kali nak ujian, setiap kali nak semester sampai mau gelar doktor, inana selalu tokol di atas sejadah. Doa yang bijadi niki, akhirnya siaran gamal niki dengan kecerdasan si sederhana mampu menyelesaikan doktor dalam usia sangat muda. Betapa banyak pengusaha-pengusaha bajang Bapak Ibu, pengusaha-pengusaha muda Indonesia makin niki ternyata meraih sukses dalam bidang perusahaan. Nenten karena kepintarannya dalam bidang manajemen, ekonomi, akuntansi. Lagu ternyata isi menyebabkan dia karena ikhtiarnya terbantu si amaknya dengan banyak-banyak membaca selawat. Nenten sekedar sukses doang Bapak Ibu, lagu tahu nih jauh dari bandana kan, karena iberkah. Dia karena suksesnya lalu mengumbar-umbar keinginan, tapi miliknya langsung dibeli karena ini kepen. Yang termalah dia, lagu semakin bertambah tawaduk tidak sedang Allah Subhanahu Wa Taala. Lantaran ikhtiar dan niki adalah selalu terbasahin isi salawat kepada junjungan tiang pelungguh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua Bapak Ibu adalah anti tiang pelungguh istiqomah membaca Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'an bahasa Rasulullah SAW. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li sahibi. Pada banyak-banyak membaca Al-Qur'an. Saya era Al-Qur'an niki jakna datang menyepaat tiang pelungguh dari kiamat. Saya sering baca ya peduli ang nyafaatna. Sampunan tiang pelungguh berpikir Bapak Ibu, ya mau sita amalan atau ndek isi Al-Qur'an ini yang penting tiang pelungguh baca doa. Sambil bergagak tapi lagi tiang pelungguh fasih tajwid. Lagu tiang pelungguh sampun ikhlas bertekad bahwa warak nikilah kemampuan kaji Allah membaca firman suci pelungguh dikaji. Sampunan tiang pelungguh takut membaca lantaran aku diman sholat tajwid sampunan. Silakan baca. Nabi juga sebut yang pelungguh baca. Riwayatan dalam sebuah hadis qudsi Bapak Ibu, man qara al-Qur'ana fi manzili fayatta'u malaikatu fis samawati sab'i wa yanzuruna anna an-nura murtafi'un ila samai sawa ila samawati sab'i. Saya membaca Al-Quran lek pegedengan lek baline, maka dengan pegedengan niki Bapak Ibu terselminan si malaikat, terpancar sinar Nabi. Ukuran terang sinar niki tergantung daripada kepastian tiang pelungguh membaca Al-Quran memang. Lagu tetap dikira sinar. Misalnya tiang pelungguh di man pasir malah suruh
masih bergagap. Apalagi dia teman tahu misal membedakan antara satu makhluk yang lain. Tetap bersinar. Sehingga para malaikat secara lapis langit, Bapak Ibu, nyerminan pegedengan umat Muhammad SAW. Sita bacaan Al-Quran dalam niki misal bintang memancarkan sinar gemerlapa sampai debengat para malaikat niki. Sineman tahu lalu malaikat niki ya para jauh lalu pembintang di bumi ya. Adapun neon isi memang terpenyala berber buat isi kakena segila niki dia bau sampai tipak sekian ratus meter sinar Bapak Ibu. Dia bau serminan marakuan capente. Adapun sinar Al-Quran kita baca niki justru menembus pintu lapis langit. Jangankan tiang pelungguh selesai membaca sambil berdoa, sambil angenan Nabi isi tiang pelungguh hajati. Ente tiang pelungguh sertain si doa marasa baru niki Bapak Ibu. Al-Quran niki pun akan tetap merupakan doa yang paling maju. Saya membaca Al-Quran, maka jadi dikecanin Allah Subhanahu Wa Taala sampai hajat isi angenannya, si rencananya, isi usahanya dengan berkat Al-Quran itu. Salah satu kisah niki Bapak Ibu ini nyata terjadi di Jombang. Ada dua waktu nikah Ustaz Kiai sekarang Abdullah Pakih, ini Abdullah Pakih lagi tak? Abdullah Pakih ada sekian. Sak kedua adalah Samsudin, Kai Samsudin. Kai Abdullah Pakih ini ia girang bersiar, ia girang bersaingan, ia bersengketa terus kaja Kai Samsudin. Meninggal dunia lah Kai Abdullah Pakih. Dan meninggal dunia Kai Abdullah Pakih niki keluarga lunas dengan penuh keyakinan, dengan penuh keikhlasan dan kesadaran terhadap Kiai Samsudin. Nanti ia mendoakan Kiai Abdullah Pakih. Dan mentetunasin si para keluarga mikir selama hidupnya almarhum niki din mapatoh kan cetiang. Tiba-tiba mangkit kok dan meninggal dunia, tiang kesuruh mimpin doa. Nah, bisa tiang berdoa yang akhirnya ayat azab tok bacaan Bapak ini. Isi kiai niki, azabun alim, azabun syadid, azabun muhin. Niki, ya baca. Pokoknya si mengandung ayat azab doang. Ayat azab doang. Lalu keluarga sih karena dia tahu keluarga ini kita karena memang kita baca Al-Quran walaupun mengandung ayat azab tetap doa dengan amin. Keluarga dari Kiai Abdullah ini ngamin doa amin. Bahkan sampai menetes kali perteng sih ngamin. Setelah 20 jelo Bapak Ibu lengan berdoa Kiai Samsudin niki datanglah terdatengin di dalam impi si Kiai Abdullah Pakih. Nabi baca di Abdullah Pakih Kiai Samsudin, yai syukur berik-berik pelingide dengan berkat pelingide bacaan yang ayat walaupun ayat azab di dalam doa niki ternyata keampunin dosa salat yang sudah Allah Ta'ala. Memang Al-Quran maranika Bapak Ibu. Lain arah salah satu sahabat adalah Amr bin As. Amr bin As niki ia isi dia meninggal dunia. Keketuaan si salah satu sahabat. Nah, piruan warisan si tinggalan dan dia jadi niki tuan. Lamun berupa kebun bangkat harta benda jadi tiang beruit. Cuma arah warisan si tinggalan tiang tajar langsung saudara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ialah wirid surat Al-Waqi'ah. Man qara'a surat Al-Waqi'ati marratan sabahan wa marratan masa'an hafizallahu minal faqah
Tapi riwayatin ba'adahullahu minal faqr. Saya ngewiridan surat Al-Waqiah ngelema sekali, ngelai sekali, maka terpelihara ia daripada sifat fakir. Dalam suatu riwayat terjauhnya daripada dengan sifat fakir Bapak Ibu. Dalam arti lamun yang perlu coba indang-indang surat Al-Waqiah niki, Nabi kaitannya kaja keinginan yang perlu mendapatkan rezeki. Justru surat Al-Waqiah niki banyak sih berbicara tentang hari kiamat. Pembagian manusia jadi sulatul minal awalin, sulatul minal akhirin. Sulatul minal awalin wa qalilun minal akhirin. Niki kita sebut dalam surat Al-Waqiah. Wa amma idza balaghatil hulqum antum hina azin tanzurun. Sangat sedikit ungkapan dengan masalah rezeki. Lagu walaupun maranikan tidak ada kaitan dengan rezeki ini kita. Lagu Rasulullah SAW membahas maraniki. Saya mewiridkan surat Al-Waqiah ngelemak sekali, kebian-bian sekali. Setiap selesai yang perlu membaca surat Al-Waqiah ini Bapak Ibu, berdoalah isi doa salat duha. Doa salat duha ini yang perlu berdoa. Insya Allah terpelihara yang perlu daripada sifat fakir. Atau selain-lain Bapak Ibu, ayat surat-surat selain lain arak sopo sahabat baja ia terpenjara isi para al-buju sebuah kerajaan. Dia tak pengen ngelor Bapak Ibu, dia tak pengen minum, pokoknya dia dengan mati geruk kelaparan. Lagu enggak si ingatnya ialah membaca surat Al-Ikhlas. Ya doa membaca surat Al-Ikhlas. Ini terkicanin besar doang sinidap diri. Ini terkicanin besar doang sinidap. Nah, niki artinya Bapak Ibu, Al-Quran niki walaupun dia mengandung arti doa, merupakan doa-doa para nabi. Nah, Nabi Musa alaihissalam Bapak Ibu sudah berdoa nanti. Dia waktunya isi meninggalkan istana Fir'aun sesampainya di sumur atau dengan minuman bebek unta sampai jalan arat-aratan manusia pada waktu nikah. Dia mana selesai meminumkan bebek syaratnya si Sapura dan Rahmah bijan Nabi Syuaib. Cina berdoa Nabi Musa adalah Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya doa ulang-ulang si Nabi Musa. Akhirnya dalam suasana kesulitan semacam ini Allah Ta'ala memberikan ilham kepada Nabi Syuaib alaihissalam antara perintah bijan si dua ini jemaah jalan memilih kadang-kadang pajang si gagah kuat umraninu jauh doang ya kete anak wau. Saya tahu laun salah soko di antara kamu berjodoh. Dengan warak nikah Bapak Ibu, bahasa daripada Nabi Syuaib, buah mulai antara Rahmah timpal Sapura. Sapura niki kodean, Rahmah niki belian. Mulai ia merapat bersaingan. Lalu ternyata dengan ketawarin Nabi Musa alaihissalam, isi Nabi Syuaib, jak putih kakakmu Syuaib, kaca salah sokok daripada anakku si dua ni. Pilih makamu ni, enggak sih? Cocok menurut kamu. Naya terus ada pilih Siti Sapurah niki Bapak Ibu. Ia jadi sebinian Nabi Musa alaihissalam. Kemudian saat kedua Bapak Ibu adalah berzikir. Zikir ini selaku kalimat thayyibah zikir. Tasbih, tahmid, takbir, kemudian tahlil, kemudian istighfar, la haula wala quwwata illa billahil azim, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Zikir doa niki. Zikir doa. Lalu ternyata dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Paling afdal kalimat pun yang kuaku timpal nabi-nabi rasul sebelum aku ialah kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah ini paling afdal, paling molah Bapak Ibu, paling molah.
era setelah mulai gejala-gejala turun dajjal Bapak Ibu, bumi niki jadi terliputi si dukhon petang dan tenaran api-api selaku sistem elektronik pada mandul dinara HP, dinara internet, pokok dinara sistem elektronik. Maka selaku lulun kayu ketalatan pada buat mati sampai manusia saling kakan Bapak Ibu. Lagu tiang pelungguh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam era saat nikah sikit jadi sahuna adalah zikir la ilaha illallah la ilaha illallah niki. Ya pada bacaan tidak mau bertahan hidup. Dia nak sampai pada saling kakan. Namun kafir tidak saling gorok ya. Saling kakan, bahkan hidup-hidup pada saling kakan. Siwayan sini kelaparan di waktu nikah. Maka zikir niki Bapak Ibu, sekalipun misal tiang pelungu diiringin si doa, lagu tiang pelungu berzikir, apakah tiang pelungu wiridan subhanallah doang? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bebe pelumaran tiang pelungu subhanallah, subhanallah. Atau alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya wiridan tiang pelungu misal, atau selaku marantan tiang pelungu sesuai sembahyang nikah. Walaupun seandainya yang pelungu iringin si doa, ia tetap mengandung arti doa. Ia mengandung arti doa ini. Coba bayangkan, sewaktu Nabi Musa alaihissalam terdatengin si sopo dengan Majusi. Majusi niki berumur 450 tahun. Lagu di Nuabai gamak si Arab nyembah Allah. Sampai terpasain si Nabi Musa alaihissalam, Pabu, di depan pendak nyembah api ini. Sampai detua marantan ini masih baik di nyembah api. Nabi basan Pabu toa ini. Ya dekat yang milih Musa yang tahu cara. Saya enggak ada yang tanya si Pabu Balu nyembah api ini. Karena Pabu Balu menganggap bahwa api ini lah kekuatan segala-galanya. Maka Nabi Musa pun menawarkan di Pak Papu ini, lamu marah ini, kayu pelingin Papu, yang ajar cara pelingin beribadah. Tinggalan menyembah api niki. Lah, milih lalu yang Rasulullah milih. Yang tajar kalimat niki, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Musa kalimullah. Harap sekali ini pun yang Bapak Ibu kalimat niki. Antek meninggal dunia langsung. Lah dia meninggal dunia karena sampun Islam semparan Nabi Musa. Tetajahis para yang pelung terpandi, terbokos, tersalati sesuai kaca salat si berada bersama Nabi Musa. Dan bila selesai, antek temakaman. Penasaran Nabi Musa Bapak Ibu. Minta dengan tolong wayah niki manggil Allah Ta'ala. Ternyata setelah meninggal dunia di kuburan, terbukaan hijab Nabi Musa untuk jaminan. Papu doa niki ya seolah tanda tertolong. Seolah-olah keberatan Nabi Musa Bapak Ibu. Ada poh malaikat Jibril datang sini semenang. Datang malaikat Jibril. Nabi Rasulullah. Niki papu doa senyembah api 450 tahun niki sekali mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah dan sekali mukah. Lagu mungkin makan kebagusan tertolong. Apakah pegawaian seniman lebih bagus? Tidak bagus Musa. Cuma sebab pelingin dia indang. Sehuruf daripada kalimat la ilaha illallah akan menghapus dosa 17 tahun. Sementara la ilaha illallah Musa kalimullah hurufnya adalah 14 huruf. Pitu kalimat 14 huruf. Sehuruf doang menghapus dosa 17 tahun. 17 tahun kali 14. 2 kali 17 bila jadi kalau udah sempat. Kalau udah sempat kira saya keempat. Saya keempat.
Saya ke tempat niki tiap rombo 20 berarti 500 petang dasa tahu niki kira kali 4 kali 4 pituliku kan 600 lebih hapus nih. Niki adalah kemuliaan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sehingga endet yang tua berdoa doang Bapak Ibu dia tuh ulang-ulangin la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nabi hajat yang tunggu jadi cari sapi. Selamat dunia dan akhirat. Kemudian sak keempat adalah silaturahim. Kan silaturahim niki tak ajar yang perlu si Rasulullah SAW. Ia bau merumbuk rezeki, ia bau meluang umur. Artinya berbeda pendapat para ulama tentang umur di kita pemilu ataupun terpondi. Dalam yang perlu milih terlepas daripada masalah perbedaan berumbuk umur si umur selain jadi dalam desa misalnya, maka kembalilah kepada pendapat ulama manfaat umur niki jadi berumbuk lantaran nabi berkat silaturahim. Secara bahasa tiang keluarga Bapak Ibu, saya milih sukses dalam perusahaannya. Saya milih kecanin sehat walafiat berarti milih umur nikilah cara zahirnya silaturahim. Silaturahim niki tentu tiang pelunggu akan silaturahim sesuai kaca profesi tiang pelunggu. Namun tiang pelunggu jadi pedagang pasti tiang pelunggu akan banyak bersilaturahim dengan para pedagang. Namun tiang pelunggu jadi pegawai pasti tiang pelunggu akan banyak bersilaturahim dengan para pegawai sesuai kaca profesi. Namun si pada girang nganyam kecian berarti banyak bersilaturahim kaca para penganyam kecian. Sesuai kaca profesi Bapak Ibu. Para ulama akan banyak bersilaturahim kaca para ulama. Lalu sewaktu-waktu ini lintas para pengusaha misalnya ini bersilaturahim kaca para ulama, para pejabat lantaran napi laun mau ya kabar berita niki arah profesor anu jangan beli bakat misalnya. Sementara tiap pelunggu jadi napi habis Pak ini. Ya, maklar maju, maklar tanah, maklar tanah. Mau silaturahim. Ternyata malah ini Bapak Ibu, silaturahim ini dengan lain. Leman zaman Nabi Adam alaihissalam bersilaturahim. Kece Siti Hawa. Kan malah niki Bapak Ibu arak dengan peketuan ya niki ini kumbi itu dengan dinan karena ngeraus di palingan mama sehingga lamun tersebut lamun Adam ya gelipat biwihnya lamun Adam pikir biwih si atas kan gelipat lamun Adam lamun Hawa jangan nganga Hawa nganga ya luwe raus jadi lamun dengan dina sejelo Bapak Ibu 17.000 kata besi bulan ngongkat. Lamun dengan mama jangan jadi bilang 7.000 kata aja. Berarti biar nina wah. Biar nina aja. Yang ini arak somasi jadi si dalam Bapak Ibu. Ube minta terayu ini demi budi. Enggak doang, awak dibeli tahun-tahun. Dan ini bila mamayang berarti di depan ini. Bila mamayang berarti ya ada sahabat marah-marah. Jadi putih tertarik di pandangan mama. Jadi Bapak Ibu silaturahim niki marah sebelum dakal yang perlu berdoa. Asal yang perlu silaturahmi niki pasti yang perlu akan mendapatkan hajat cita-cita. Kemudian si kelima Bapak Ibu bersedekah. Bersedekah niki kan umum. Jadi arah zakat Bapak Ibu, arah infak, arah sedekah. Kadang-kadang infak niki tersebut dengan kata sedekah. Zakat niki kadang-kadang tersebut dengan kata infak. Lagu cuma dalam ilmu paket ia berbeda. Lamun zakat niki adalah ukuran harta tertentu. Si wajib kesampaian tiba dengan tertentu. Kemudian infak ini pun harta. Cuma lamun infak ini kan sunat. Infak ini bersunat.
termasuk impak napakah tiang pelungguh sama tiba sebinian masing-masing. Impak niki sampunan tiang pelungguh kan berdua misalnya ansal tiang pelungguh berimpak Nabi bahasa Rasulullah maka kusul amwalu bisadaqah walakin tazadu dia najak kurang ibadat tiang pelungguh lantaran sadaqah, lantaran zakat, lantaran impak lalu jadi berombok-ombok. Jadi salah sopok daripada ucara tiang pelungguh Bapak Ibu, saya milih surga sering-sering masih sedekah. Saya milih tapi penyakitnya teratasi sering-sering pada sedekah. Arak sopok kasus Bapak Ibu, sopok TKW, waktu daftar ia betian 7 bulan. Ternyata ada proses belum dengan anak 4 jeluan terpanggil lalu berangkat di Saudi Arabia. Mau tidak mau ndotan anak di balik Bapak Ibu. Sesampainya di Mekah niki isi asuhnya adalah sopok papu anila ia tua dan penyakit jantung. Papu tua niki si harus cuci darah bilang minggu 2 kali bilang minggu cuci darah. Le sopok waktu ibu niki sugul lengan kamar mandi. Dia mere sugul terketuan lah ya si papu tua si asone. Kumbe biadi sekat tumbe lalu sugul lengan kamar mandi. Yang tidak berbeda. Barang niki budan. Tiang kan masih keren yang baru 4 jelo anak tiang di Indonesia. Dia pilih tiang niki. Jadi kalau susun tiang niki melepah. Namun di tiang doang ya jadi penyakit. Yang dia tahu suhu niki. Yang dia tahu bahwa ya Jok Saudi Arabia dalam keadaan nifas. Dia baru dengan anak Arab 4 jelo. Oh lamu dengan ojak di basan papu si asal niki. Kau belian kamu tiket. Ule asuh anak bi jema lamun kami usuh anak bi bimele tulak malik lamun de ndot wa asuh anak bi lang kiriman kamu salu setelah berangkat ule TKW ini hidup Indonesia Bapak Ibu ya tidak periksa malik jantung sepatu tuan ini bersih dia darah gangguan sekedi-kedi sampai dokter pun bengak dokter niki jauh dia total makin niki jantung pelinga dia budak dia narak penyakit sekedi-kedi senantang Nabi sudah berawat ternyata dia jadi bercerita nah tulen Nabi si sampun bahasa Rasulullah SAW mengatakan Dawuda akum bisadaqah. Pada watin penyakit dengan sedekah. Marak sebaru ini Bapak Ibu seandainya yang perlu berdoa, nak rajin bersedekah, insya Allah Allah Taala akan memberikan yang perlu kelonggaran dalam mencari rezeki, kemudahan. Dan yang perlu berdoa, terkecari penyakit yang perlu sembuh lantaran rajin bersedekah. Salah satu di penutup Bapak Ibu ini. Ara maji ni kila yang anak doju ni kan dimodok anak lain maji ni pondok khusus lagunya kerasukan doang sih. Ada narak sarah sopo dengan toa ukuran umurnya baru 10 tahun dan ialah berketua dan itu kan anda wai girang watin batu lawan jak meneng tulung le ante apa si mewatin aku ada kubu siapa walapia oh yang ini dende wa ini berwat sila duit sila ada bersedekah be misalnya munara umpama si lupa ada jumlah sekat di depan sebulan bayar oh jangan apa itu akhirnya itu dia datang balik ada keluar berzakat simpan lupa ini zakatan kemudian sedekahan mulai ada siapa tu dia siapa wayang dikit langsung merari langsung wah baru tahu merari ya nih
Kaca kebetulan begon di yang anak. Nah, akhirnya ngone bega oleh rumah tangga lagu dewa tua niki dia beli anak. Meninggallah dia bapak ibu. Wayah niki meninggal dia, terus dia udah masih bajan, duit mulahan warisan. Dia minum hari terus beban niki, undang tiang lalu nikah. Ternyata dia gak mau warisan. Lantaran apa? Lantaran semamanya wah mau sehat dengan sebab bersedekah. Maka tentu tiang tua akan diperlakukan marah nikah bapak ibu. Coba bayangkan betapa banyak dengan sampai miliaran. Sini bapak lalu berawat di Singapura, di Eropa, di Belanda, di Jerman, penyakitnya yang bergerak-gerak. Lalu ternyata dia menulis balik, suruh ya, ben satu anak yatim marah petang dulu. Petang dulu lah, sehat sudah daripada penyakit. Akhirnya tentu dia mencantuni anak yatim supaya mau petang sempat dulu, terkecuali sehat daripada penyakitnya dan berumur panjang. Nikilah sedekah bapak ibu. Maka ternyata yang perlu memperingati Maulid Nabi Maraniki silima niki yara. Selawat, Al-Quran, baca Al-Quran, zikir, silaturahim kan itu silaturahim. Kemudian sedekah enak. Silima macam niki yara di waktu yang perlu memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bapak ibu yang perlu dengan ikhlas melaksanakan hal ini yang perlu syafaat sida-sida Rasulullah SAW dan segala hajat hidup yang perlu terpenuhi nanti yang perlu selamat dunia dan akhirat. Kemudian marah nikilah sebut yang atur oleh depan pengusaha